Fakta-fakta roket Katyusha yang hujani wilayah Israel. Setiap kali konflik Israel-Palestina memanas, roket-roket tipe Katyusha berterbangan dari Lebanon Selatan. Ini seperti yang terjadi pada Kamis dini hari. Saat 34 roket Katyusha itu melesat dari 4 yang sampai ke tanah di wilayah Israel. Karena roket-roket ini pula Israel memiliki sistem pertahanan udara yang dikenal sebagai Iron Dome. Jenis roket Katyusha terkenal untuk multi peluncurnya yang tersusun rapat dalam sebuah rak baja besar. Diintegrasikan pada truk multifungsi, Katyusha telah digunakan sejak era Perang Dunia ke-1. Memiliki desain awal sebagai alternatif artileri yang murah, peluncur Katyusha bisa menembakkan berturut-turut hingga 4 lusi roket dengan jangkauan lebih dari 6 mil atau 9 km. Uji pra-perang menunjukkan hanya 4 truk yang dibutuhkan untuk melepaskan kekuatan menembak setara 75 meriam di target seluas 1,5 mil persegi di darat dalam kurang dari semenit. Meski tak seakurat meriam howitzer, konsentrasi banyak Katyusha bisa menghujani area yang luas dengan banyak roket berdaya ledak tinggi. Mobilitas tinggi juga memungkinkannya menerapkan taktik shoot and scoot. Karena dinilai sangat berguna sepanjang 1941 sampai 1945 saja, pabrik senjata di Uni Soviet telah memproduksi 10.000 peluncur roket legendaris ini. Uniknya, Katyusha pertama kali didesain untuk dilepaskan dari pesawat tempur, bukan platform dari darat. Dibangun berlandaskan kesuksesan awal dari roket udara ke udara. Di Perang Dunia ke-1, Biro Riset Moskow mengembangkan RS-132 Rocket Shield, pesawat dengan sirip stabilisator pada 1931. Baru 7 tahun kemudian, proyektil aerial yang sama dimodifikasi untuk angkatan darat dalam desain M13 dari titik ini. Katyusha kemudian berkembang dan melegenda. Berikut ini fakta lainnya tentang roket Katyusha. Kecil tapi bertenaga. Roket berukuran panjang 1,5 meter dan berat 42 kg. Keseluruhan struktur didesain untuk diintegrasikan pada truk multifungsi. Kendaraan peluncuran ini dikenal sebagai BM-13. Uji pra-perang menunjukkan hanya 4 truk yang dibutuhkan untuk melepaskan kekuatan menembak setara 75 meriam ke target 1,5 mil persegi di darat dalam kurang dari semenit. Kelompok Jihad Islam Palestina mengumumkan telah menembakkan lebih dari 100 roket dari jalur Gaza ke kota-kota Israel sebagai balasan atas pembunuhan Israel terhadap 10 pasukannya, termasuk pemimpin senior di kelompok tersebut. Pada hari sebelumnya, pada Jumat, Israel melakukan serangan di jalur Gaza yang menewaskan Tashir al-Jabari, seorang komandan Brigade Al-Quds, salah satu pasukan kelompok Jihad Islam Palestina. Mantan Jenderal Militer Lebanon Elias Farhat mengungkapkan pertempuran di Gaza dapat meningkat jika kelompok bersenjata Hamas Palestina bergabung. Sejauh ini Hamas tidak ambil bagian, tapi saya pikir jika konflik ini berlangsung lebih lama, Hamas akan ambil bagian. Ini yang dideklarasikan beberapa pemimpinnya hari ini, ujar Farhat, seperti dilansir Al Jazeera Sabtu. Saya tidak mengesampingkan bahwa mereka sangat terorganisir dan sangat siap untuk pertempuran panjang antara mereka dan Israel, ujar Farhat lagi. Gideon Levy, pengamat dan penulis Israel untuk surat kabar Israel Haaretz, memandang pemboman di Gaza telah menjadi cara bagi politisi Israel untuk menunjukkan kekuatan mereka sebelum pemilihan umum. Saya sangat curiga itu ada hubungannya dengan pemilu, jelas Levy. Setiap Perdana Menteri perlu membuktikan dirinya, terutama jika dia berasal dari sayap kiri tengah Israel, dan kami akan memiliki Perdana Menteri baru. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia kuat seperti semua mantan Perdana Menteri. Semua itu adalah alasan yang sangat buruk untuk pergi ke putaran lain di Gaza, ujar Levy lagi. Sebelum pemboman terjadi di Gaza, rangkaian serangan awal Israel juga terjadi di kawasan Al-Sujaiyah. Serangan ini menelan korban gadis berusia 5 tahun bernama Ala Kadum. Gadis kecil itu terbunuh bersama ayahnya Abdullah, sementara saudara laki-lakinya menderita luka-luka. Sebuah sepeda motor dibom secara langsung menewaskan dia, ayahnya, dan orang ketiga serta melukai saudara laki-lakinya, kata Abu Jabal. Ibunya Rasha sangat terkejut dia kehilangan putrinya dan suaminya dalam sekejap mata. Kami semua terkejut, apa yang terjadi sangat mengejutkan. Apa kesalahan seorang gadis berusia 5 tahun yang tidak bersalah dibunuh dengan cara ini? Beberapa lama pendudukan Israel akan terus menyerang jalur Gaza dengan cara ini, kami lelah, kata Abu Jabal lagi.
Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah Torwin Nislen mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina di jalur Gaza.